Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini nak? Baik Bu. Alhamdulillah. Jadi tetap dijaga kesehatannya ya nak. Iya Bu Guru. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa ya yang tidak hadir, anak-anak Ibu sekalian? Maya Bu. Kenapa Maya nak? Sakit Bu. Sakit. Maka dari itu anak-anak Ibu sekalian tetap dijagalah kesehatannya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin bertanya, siapa nih yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu. Iya Tari? Kemarin kita belajar tentang gravitasi Bu. Iya benar sekali. Ayo beri aplaus yuk sama Tari. Nah, siapa nih yang masih ingat? Apa sih itu gravitasi? Saya Bu. Dia, Windy? Gravitasi itu Bu gaya tarik menarik yang terjadi di bumi Bu. Iya, benar sekali yang dibilang Windy. Jadi gravitasi itu adalah gaya tarik menarik yang terjadi pada partikel yang ada di semesta ini. Nah, jadi kita masuk ke materi baru, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu kita belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran IPA kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor di sekitar kita. Nah, baiklah, sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan. Ayo nih, siapa yang ingin membantu Ibu membacakan teks bacaannya? Saya Bu. Iya, Ibu tampilkan dahulu ya nak. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Perpindahan tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 hal, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara berpindah panas melalui zat perantara seperti benda padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apa sih itu perpindahan panas atau kalor? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya Bu. Iya Windy. Perpindahan panas itu proses berpindahnya energi panas ke benda Bu. Iya benar sekali nih. Ayo beri aplaus yuk untuk Windy. Jadi anak-anak Ibu, perpindahan panas atau kalor itu adalah proses berpindahnya energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, maksud dari benda yang bersuhu tinggi itu adalah benda yang bersuhu panas, dan benda yang bersuhu rendah itu adalah benda yang bersuhu dingin. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, perpindahan panas itu atau kalor itu dia dapat terjadi melalui 3 hal atau 3 cara. Yang pertama itu secara konduksi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga itu secara radiasi. Apa itu Bu perpindahan panas secara konduksi, konversi, dan
panas secara konduksi itu adalah perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantara. Nah, sedangkan perpindahan panas secara konveksi itu adalah perpindahan panas yang perpindahan zatnya disertai oleh perpindahan zatnya itu yang ada di zat tersebut. Nah, kalau perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan panas yang melalui pancaran yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang akan kalian jawab nanti ya. Nah, ini perpindahan panas secara apa, ayo? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Windy. Itu perpindahan panas secara konduksi ya, Bu. Karena, Bu, itu besinya dibakar, Bu. Terus besinya jadi panas. Iya, benar sekali. Beri A+ yuk pada Windy. Nah, jadi itu merupakan perpindahan panas secara konduksi ya anak-anak ibu sekalian, karena panasnya itu dia berpindah melalui benda perantara seperti ini pada gambar di layar nih kan. Nah, di sini kan dia benda perantaranya itu dia si besi ya kan, makanya besinya itu jadi panas. Nah, kalau yang ini nih, ini perpindahan panas secara apa nih? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Nurul. Bu, itu contoh perpindahan panas secara konveksi kan, Bu? Karena kan, Bu, di situ airnya jadi panas, Bu, karena pancinya panas. Nah, ibu sekalian, kalau yang ini dia merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi. Karena kalian bisa lihat kan, tuh tangan kita bisa merasakan hangatnya api unggun. Nah, kita tidak perlu memerlukan zat perantara lagi kan? Karena kulit kita sudah bisa merasakan hangatnya api unggun. Baiklah, Ibu akan menampilkan contoh lain nih. Nah, ini Ibu punya air panas, gelas, dan sendok. Nah, jadi ini Ibu akan memasukkan si sendok ini ke dalam air panas yang ada dalam gelas ini. Nah, dan kita akan tunggu selama 1 menit. Panas yang airnya tuh harus panas ya anak ibu, jangan dingin. Kalau nggak panas seenggaknya hangat aja gitu. Oke, kita akan pegang ya, kita akan coba pegang si sendok ini. Nah, sendok ini itu dia jadinya panas. Nah, siapa nih yang bisa jawab? Ini perpindahan panas secara apa? Ayo. Saya, Bu. Iya, ayo tarik. Perpindahan panas secara apa? Secara konduksi, Bu. Karena melalui zat perantara berupa sendok. Iya, benar sekali. Ayo beri A+ kepada Tari. Iya, benar sekali yang dikatakan Tari tadi. Itu merupakan perpindahan panas secara konduksi. Kenapa? Karena air yang panas itu anak-anak ibu, air yang panas yang ada di dalam ini merambat melalui sendok. Di sini zat perantaranya itu ialah si sendok. Nah, jadi ini disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Nah, kita balik lagi nih ke teks bacaan yang tadi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada berapa paragraf sih di teks tersebut? Saya, Bu. Di teks tersebut itu ada 3 paragraf, Bu. Iya, Nana Ibu, tepat sekali yang dikatakan Windy tadi, bahwa tadi di teks tersebut ada 3 paragraf dan di setiap paragraf itu memiliki baris yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, Nana Ibu dia berbeda anak-anak Ibu sekalian dengan pantun. Kalau pantun dia di setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, di setiap baris itu dia bersajak AB. Nah, Ibu akan menampilkan pantunnya. Nah, seperti pada pantun ini kan, baiklah. Siapa yang mau membacakan nih? Windy, Bu, Windy. Ya, Windy. Aku duduknya di sisi mencari cahaya yang berbinar. Guru banyak berprestasi, murid-murid makin bersinar. Baiklah, terima kasih Windy. Nah, seperti yang dibacakan Windy tadi kan, nah kalian bisa lihat itu. Di baris pertama kan dia di sisi. Dia huruf I. Dan yang
baris kedua dia kan yang huruf paling terakhirnya berbinar. Dan berbinar itu dia R kan. Dan yang ketiga, baris ketiga dia berprestasi. Huruf terakhirnya I. Dan yang terakhir itu kan bersinar. Huruf terakhirnya R. Nah, itulah anak-anak ibu sekalian yang disebut dengan bersajak ABAB. Nah, kalau yang di layar ini kan dia bersajaknya IRIR. Nah, seperti itu dia anak-anak ibu. Nah, baiklah anak-anak ibu, ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang kurang dimengerti dan ingin yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, silakan kerjakan latihan yang ibu berikan di lembar kerja latihan siswa kalian. Kerjakan di buku latihan kalian. Dan untuk kerja di pekerjaan di rumah, kalian membuat percobaan perpindahan panas secara konduksi ya. Diawasi dengan orang tua kalian. Dan jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa tersebut yang sudah ibu berikan. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, ini Kesimpulannya adalah perpindahan panas itu merupakan proses perpindahannya energi panas ke dalam suatu benda. iya benar sekali yang dikatakan Windy. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini itu adalah bahwa perpindahan panas atau kalor itu dia merupakan proses berpindahnya energi panas atau kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, benda yang bersuhu tinggi ini adalah benda yang bersuhu panas dan benda yang bersuhu rendah ini benda yang bersuhu dingin. Nah, jadi tadi perpindahan panas atau kalor kan dapat melalui 3 cara. Yang pertama tadi secara konduksi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara konveksi dan konduksi ini dia yang melalui zat perantara. Contohnya yang tadi itu kan yang sendok dan gelas. Dan secara konveksi itu adalah, nah kalau konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, kalau si radiasi itu adalah perpindahan panas dengan pancaran yang dia tidak perlu dan tidak usah menggunakan zat perantara. Mengapa? Karena kulit kita sudah bisa merasakan seperti yang digambar tadi kan, dia api unggun. Nah, tangan kita sudah bisa merasakan hangatnya tanpa perlu kita menyentuhnya dan tanpa perlu kita melakukan zat perantara. Baiklah, sekian untuk hari ini. Tetap terapkan 3M. Apa itu 3M anak-anak ibu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, Bu. Iya, benar sekali. Nah, pinter sekali. Nah, ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebih ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.